Al-Qaeda, organisasi yang dicap teroris oleh Amerika, mengimbau umat Islam di seluruh dunia untuk tidak memberi perhatian pada Piala Dunia di Qatar. Demikian menurut sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh sebuah kelompok pengawas seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin, 21 November 2022. Namun kelompok militan itu tidak mengeluarkan ancaman terkait peristiwa itu. Pernyataan dari kelompok garis keras itu dikeluarkan tanpa ada penjelasan atau peringatan ancaman serangan atau kekerasan sehubungan dengan acara tersebut. Al-Qaeda di Semenanjung Arab, cabang kelompok militan yang berbasis di Yaman. Alasan kelompok Al-Qaeda mengkritik Qatar adalah karena membawa orang tidak bermoral seperti LGBT, homoseksual, penabur korupsi dan ateisme ke tanah mulia Semenanjung Arab. Kami memperingatkan saudara-saudara muslim kami untuk tidak mengikuti atau menghadiri acara ini, kata pernyataan itu, yang dilaporkan oleh kelompok intelijen SITE pada Sabtu, 19 November 2022, sehari sebelum turnamen dibuka di negara mayoritas muslim untuk pertama kalinya. Penyelenggara Piala Dunia, menanggapi kritik atas catatan hak asasi manusia Qatar termasuk hak-hak LGBT serta pembatasan sosial, mengatakan bahwa semua orang, terlepas dari orientasi atau latar belakang seksual mereka, diterima selama acara tersebut. Qatar, sebuah negara kecil berpenduduk sekira 3 juta, sebagian besar pekerja asing, mengatakan telah melatih lebih dari 50.000 orang untuk memberikan keamanan selama Piala Dunia, dengan pasukan asing membantu di bawah komando Qatar. Diketahui Qatar terpilih menjadi tuan rumah pada pegelaran Piala Dunia 2022. Pada 2010, Qatar resmi dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Mereka berhasil mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara dari 22 anggota eksekutif Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Qatar mengalahkan 4 pesaing lainnya. Keempat negara itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Satu alasan terbesar Qatar bisa jadi tuan rumah adalah karena Qatar dianggap memenuhi kriteria Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk menyelenggarakan pesta sepak bola dunia 4 tahunan ini. Sekadar diketahui, Qatar merupakan negara yang sangat kaya. Seperti tuan rumah Piala Dunia oleh Qatar, negara Syekh kaya gas yang kecil dan konservatif secara religius di Teluk, kontroversial sejak awal ketika pertama kali memenangkan tawaran tahun ini pada 2010. Selain kurangnya infrastruktur dan kapasitas yang memadai untuk turnamen semacam itu, pada saat itu, para kritikus menyuarakan peringatan atas catatan hak asasi manusia negara tersebut, termasuk untuk pekerja migran dan komunitas LGBT. Homoseksualitas adalah kejahatan di Qatar, seperti di sebagian besar dunia muslim lainnya, dan laki-laki yang tertangkap basah melakukan hubungan seksual satu sama lain dapat menghadapi beberapa tahun penjara atau bahkan hukuman mati. FIFA, yang secara vokal membela Qatar dalam isu-isu ini, menolak kampanye One Love, dan malah mempromosikan kampanye tanpa diskriminasi, yang menampilkan ban lengan yang berbeda. FIFA adalah organisasi inklusif yang ingin menempatkan sepak bola untuk kepentingan masyarakat dengan mendukung tujuan yang baik dan sah, tetapi itu harus dilakukan dalam kerangka peraturan kompetisi yang diketahui semua orang, kata FIFA dalam sebuah pernyataan Senin. FIFA dapat mengonfirmasi bahwa kampanye tanpa diskriminasi telah dimajukan dari tahap perempat final yang direncanakan agar 32 kapten memiliki kesempatan untuk mengenakan ban kapten ini selama Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kepala Keamanan Piala Dunia 2022, Abdullah Al-Nasari juga menegaskan larangan kampanye LGBT di Qatar. Larangan tersebut tentu bersimpangan dengan yang dilakukan orang-orang Eropa, khususnya Inggris, yang melakukan kampanye LGBT. Jika Anda ingin mengungkapkan pandangan Anda mengenai LGBT, lakukanlah dalam masyarakat yang bisa menerima hal itu. Jangan datang dan menghina seluruh masyarakat kami. Ingat, kami tidak akan pindah agama hanya karena turnamen selama 28 hari itu, kata Al-Nasari menegaskan. Jika seorang penggemar mengibarkan bendera pelangi di stadion dan bendera itu diambil, itu bukan karena kami ingin menyinggungnya, tetapi untuk melindunginya, ungkap dia. Tahun lalu, The Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal,
hingga Sri Lanka meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar. Berbagai laporan juga menyebut bahwa upah pekerja migran Piala Dunia 2022 Qatar juga sangat rendah atau tidak manusiawi. Pemerintah Qatar sebenarnya sudah buka suara terkait tudingan pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Piala Dunia 2022. Pihak Qatar mengklaim jumlah kematian pekerja migran Piala Dunia 2022 yang beredar di media menyesatkan atau tidak sesuai fakta di lapangan. Dikutip dari BBC Sport, pemerintah Qatar menyatakan hanya ada 37 kematian pekerja di lokasi konstruksi Piala Dunia 2022 Qatar pada periode 2014 hingga 2020.